Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha ustazah? Semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Ustazah Namira. Hari ini kita belajar subtema 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, apa itu spora adik-adik? Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian menemukan bintik-bintik kuning atau merah pada daun di tumbuhan sekitar kita? Nah, inilah yang disebut dengan spora. Nah, spora ini akan kita cari tahu apa artinya dari percakapan yang dilakukan Lani dengan temannya. Yuk kita baca percakapannya bersama-sama antara Lani dan temannya. Edo bertanya, "Hai Lani, kamu sedang apa?" Lalu si Lani menjawab, "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman." "Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk," kata Edo. "Iya, aku dan ayah senang berkebun," itu jawab si Lani. "Itu tanaman apa, Lani?" tanya Edo. "Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri." "Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku," tanya si Edo. "Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak," jelas Lani. "Spora?" tanya Edo heran. "Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya," kata si Lani. "Wah, ada banyak bintik-bintik hitam." Setelah Edo melihat di belakang daunnya. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini, jelas si Lani. "Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan," puji Edo. "Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan?" "Iya, kamu benar Lani," itu kata si Edo. Nah, dalam bacaan tadi kita jadi tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan spora. Nah, spora ini tidak perlu kita tanam adik-adik. Jadi tumbuhan spora itu, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, itu akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Itulah yang disebut spora. Nah, bintik-bintik hitam itu adalah biji sebenarnya, tapi sangat halus. Dari situ akan tertiup angin sporanya. Nah, ketika tertiup angin, maka spora itu akan jatuh dimanapun tempatnya. Jika jatuh di tanah yang subur, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora adalah, nah ini adalah contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora, yaitu tumbuhan paku, jamur, dan lumutnya. Ini bertumbuh dengan spora atau berkembang biak dengan spora. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas tentang
berkebun dengan cara mencangkok. Coba perhatikan video berikut. Teman-teman, perkenalkan, namaku Alfi. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara mencangkok. Sesuai dengan tema kita kali ini, ayo berkebun dengan mencangkok. Tapi sebelum itu, tahukah kalian apakah mencangkok itu? Ada yang tahu? Nih aku kasih tahu deh. Mencangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan atau memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat yang lain. Cara perkembangbiakan dengan mencangkok ini sangat istimewa loh, khususnya untuk tanaman buah-buahan. Karena rasa dan bentuk dari buah yang dihasilkan biasanya akan sama persis dengan induknya. Gimana? Menarik bukan? Berbeda dengan perkembangbiakan yang dilakukan dengan menanam biji, di mana terkadang tanaman yang dihasilkan tidak sama dengan kriteria yang dimiliki oleh induknya loh. Pasti kalian pada penasaran ya, gimana sih cara mencangkok itu? Sabar, aku kasih tahu kok. Hehehe. Sebelum kita mencangkok, pertama-tama kita harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu, teman. Nih aku kasih tahu alat dan bahannya. Yang pertama, pisau, tali, kantong plastik, tanah, air, dan yang terakhir tanaman atau pohon yang hendak kita cangkok, teman. Nah, karena alat dan bahannya udah pada siap, ayo kita mulai mencangkok. Pertama-tama, kita harus memilih batang yang hendak kita cangkok, teman. Pastikan batang yang kita pilih adalah batang yang tegak lurus ke atas seperti ini. Hal ini dilakukan agar cangkokan kita dapat tumbuh dengan maksimal, teman. Nah, selanjutnya, setelah kita memilih batang yang hendak kita cangkok, maka kita akan menandai batangnya seperti ini dengan menggunakan pisau. Langkah selanjutnya, berdasarkan tanda yang sudah kita buat tadi, maka batang tersebut kita kupas seperti ini ya teman. Tapi, kalian harus hati-hati ya, karena salah sedikit bisa mengenai tangan kalian. Jadi, sebaiknya mintalah bantuan orang dewasa ya teman-teman. Nah, jika batangnya sudah dikupas semua, maka hasilnya akan seperti ini teman. Selanjutnya, kita balut batang yang sudah kita kupas tadi menggunakan tanah, sehingga semua batang yang sudah dikupas tadi tertutupi dengan tanah yang sudah dibasahi dengan air seperti ini. Nah teman-teman, sekarang batang yang sudah dibalut dengan tanah tadi kita bungkus menggunakan kantong plastik yang sudah kita siapkan tadi. Dan kita ikat dengan tali biar kantong plastiknya dapat menempel dan menahan tanah yang ada di dalamnya. Ikat dengan kuat ya teman. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menunggu selama 1 minggu sampai 2 minggu agar batang tersebut mengeluarkan akar-akar seperti ini teman. Di mana akar-akar tersebut pertanda bahwa cangkokan kita sudah siap dipotong dan ditempatkan di tempat yang baru teman. Bagaimana? Mudah bukan? Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, maka semakin baik udara di sekitar kita. Apa ya hubungannya udara dengan pohon di sekitar kita, adik-adik? Tentu kalian masih ingat bahwa penghasil oksigen di sekitar kita adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Nah, salah satu proses fotosintesis itu hasilnya adalah oksigen. Nah, oksigen itulah yang kita perlukan untuk bernafas.
Nah, ingat-ingat ya, jadi oksigen yang kita gunakan untuk bernafas itu adalah hasil dari pohon atau tumbuhan. Kalau semakin banyak pohon atau tumbuhan di sekitar kita, maka oksigen akan semakin banyak juga. Dan udara di sekitar kita juga akan sejuk, akan baik juga ya. Coba bayangkan kalau tidak ada pohon, berarti tidak ada yang memproduksi oksigen bagi kita. Itu berbahaya adik-adik. Maka saat ini sedang digalakkan untuk menanam sejuta pohon. Maksudnya apa Kak Citra? Menanam sebanyak mungkin pohon supaya udara di bumi kita itu tersedia. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, kamu juga bisa merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Tumbuhan di sekitar kita itu perlu dirawat adik-adik, tidak hanya dibiarkan saja, perlu disiram, perlu dipupuk ya. Lalu kita bersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu. Nah, kalian bisa praktekkan cara merawat tanaman di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahmu, supaya lingkungan rumahmu dan lingkungan sekolahmu terlihat bersih, rapi, indah, dan asri. Sekarang selesaikan latihan soal pembagian berikut ini. 364 dibagi 4. Nah, ingat ya adik-adik, kita kemarin sudah belajar tentang pembagian. Kita menggunakan pembagian cara mengerjakan pembagian ini dengan porogapit ya, Kak Citra bilangnya seperti itu. Kita tulis, kita gambar dulu seperti ini, lalu kita tulis 364 dibagi 4. Kita ambil satu angka dulu. Ingat ya, kalau ke atas berarti dibagi, kalau ke bawah berarti dikali. Kita ambil angka 3. 3 dibagi 4 itu tidak bisa adik-adik ya, karena di sini angkanya lebih kecil. Di sini angkanya lebih kecil, maka kita ambil dua angka, berarti ketemu 36 dibagi 4. Nah, kita coret-coret di sini 36 dibagi 4. Untuk mencarinya sebenarnya bisa memakai pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Tapi di sini Kak Citra memakai cara yang lain, yaitu dengan mencari kebalikannya berupa perkalian. Kita bisa mengubahnya seperti ini. Titik-titik dikali 4 sama dengan 36. Nah, titik-titik ini nantilah yang merupakan hasil dari pembagian 36 dibagi 4. Nah, kita cari tahu dulu adik-adik. Pertama, biasanya Kak Citra akan mencari tahu dulu perkaliannya itu dengan angka 5. Jadi Kak Citra taruh di sini 5. 5 dikali 4 sama dengan, ya 5 dikali 4 20. Padahal yang kita cari itu 36. Maka kita cari di atas 5. Di atas 5 itu adalah angka 6. 6 dikali 4 24. Oh, ternyata belum 36, belum mendekati 36. Kita coba lagi, setelah 6 kita coba dengan angka 7. 7 dikali 4 28. Oh, belum mendekati 36. Kita coba lagi, setelah angka 7 angka 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Belum mendekati Kak Citra. Kita coba lagi. 9. 9 dikali 4 adalah 36. Oh, ternyata cocok dengan di sini. Berarti 36 dibagi 4 ya, kebalikannya nih, sama dengan 9. Nah, 9-nya ini kita taruh di sini adik-adik. Kita taruh di sini. Lalu kita turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah, kita kalikan 9 dikali 4. Nah, di sini sudah ada 9 dikali 4 sama dengan 36. Lalu kita kurangi bersama. 6 dikurangi 6 0, 3 dikurangi 3 0 juga. Lalu kita turunkan angka 4. Nah, sekarang pembagiannya 4 bukan 0-nya,
4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? Ayo, dengan angka yang sama nih pembaginya. Iya, 1. Kita tulis di sini 1. Turun ke bawah lagi. 1 dikali 4 adalah 4. Dikurangi 4 dikurangi 4, 0. Nah, sudah ketemu nih karena di sini sudah tidak ada angka selanjutnya lagi, sudah hasil akhirnya 0, berarti sudah tahu nih jawabannya. Jadi 364 dibagi 4 adalah 91. Soal berikutnya. 444 dibagi 4. Nah, kita buat seperti ini dulu, lalu kita tuliskan 444 dibagi 4. Pertama yang kita bagi adalah 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? Ayo, angka yang sama nih. Punya 4 jeruk dibagi ke 4 anak. Berarti setiap anak mendapatkan 1. Nah, kita tuliskan di sini 1. Lalu dari atas kita turun ke bawah. 1 dikali 4. 4. Ya, kita tuliskan di sini, bukan di angka satuan ya. Karena yang kita pakai tadi yang di angka depan sendiri. Lalu kita kurangi. 4 dikurangi 4, 0. Lalu kita turunkan angka 4 lagi belakangnya ini. Sekarang 4 dibagi 4. Masih sama. 4 dibagi 4, 1 lagi. Ya, 1 dikali 4. Kita tulis di bawahnya 4. 4 dikurangi 4, 0. Lalu masih ada satu angka lagi kita turunkan, yaitu angka 4. Kita naik. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ya. Maka di sini 1 dikali 4 itu 4 sama dengan dikuranginya 0. Jadi 444 dibagi 4 sama dengan 111. Begitu adik-adik, coba lihat buku kalian masing-masing. Kalian kerjakan buku tematik kalian yang ada pembagiannya. Sampai di sini pembelajaran kita. Saya akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.